mampu menang meski digempur serangan Vietnam dan bermain dengan 10 pemain saja. Ia melakukan beberapa sentuhan kecil sebelum melakukan shot guna mendapatkan ruang tembak. Shotnya pun berhasil ia arahkan dengan sempurna ke pojok kanan gawang Vietnam. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis semifinal SEA Games 2023 antara Indonesia versus Vietnam. Garuda Muda berhasil melaju ke babak final SEA Games 2023 setelah mengandaskan perlawanan Vietnam dengan skor tipis 3-2. Jalan timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam cukup terjal. Mengutip data statistik dari lapang bola, terlihat babak pertama dan kedua possession didominasi oleh Vietnam. Meskipun begitu, jumlah peluang kedua tim nggak terpaut jauh. Indonesia sempat 2 kali unggul dan Vietnam berhasil mengejar ketertinggalan. Timnas harus bermain dengan 10 pemain setelah Pratama Arhan mendapat kartu kuning kedua di menit 60. Namun, mentalitas dan perjuangan dari para punggawa Garuda Muda yang terus berjuang hingga menit akhir membuahkan hasil. Timnas berhasil cetak gol kemenangan di menit injury time melalui Taufani yang berhasil mengarahkan tembakannya ke pojok kanan gawang Vietnam. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Timnas Indonesia masih mempertahankan formasi 4-3-3 dengan sistem single pivot atau satu gelandang bertahan. Di lini pertahanan, Komang Teguh bertandem dengan Rizky Ridho bersama Pratama Arhan dan Bagas Kava sebagai fullback. Di tengah, Dewangga sebagai single pivot. Marcelino dan Ananda Rehan menjadi nomor 8, menopang Witan, Sananta, dan Fajar di depan. Sementara itu, Vietnam bermain dengan pakem 3 back di formasi 3-5-2, sama dengan tim seniornya. Dua pendekatan yang berbeda dilakukan oleh pelatih Indonesia Indra Safri dalam respon build up Vietnam. Terlihat build up dengan 3 center back dan 2 gelandang, di mana satu gelandangnya akan turun sejajar center back dan 2 center back terluar bisa merenggang menyediakan kelebaran maksimal di lini pertama. Di awal laga saat skor masih 0-0, Indonesia merespon build up Vietnam ini dengan 2 wingernya yaitu Fajar dan Witan yang naik menekan pemain Vietnam yang melebar, terutama saat bola disirkulasikan ke area sayap. Dengan ini, shape block press timnas jadi terlihat 4-2-4. Di depan bisa mengimbangi kelebaran maksimal Vietnam. Saat lini pertama dilewati, fullback timnas pun cukup agresif langsung melakukan pressing terhadap target progresi Vietnam. Hal ini dilakukan agar mereka nggak bisa mengalirkan bola ke depan. Hasilnya, timnas berhasil curi gol lebih dulu di menit 9 melalui skema long throw in yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Terlihat bola lemparan Arhan ini berputar cukup lambat di atas dan menukik dengan cepat yang gagal diantisipasi oleh pemain Vietnam di kotak penalti. Sementara itu, center back timnas, Komang Teguh, dengan kecepatannya berhasil bergerak dan menanduk bola dengan tepat. Di sini terlihat ketepatan timing Komang dalam berlari menyambut bola, di mana sebelumnya ia berada di belakang dan lari ke depan saat arah bola mulai turun ke bawah. Setelah unggul, Indra Safri nampak mengubah instruksi pressingnya. 2 winger nggak lagi melakukan high press seperti sebelumnya. Kali ini lebih menunggu di area pertahanan sendiri, sehingga terbentuk shape 4-4-2. Namun dengan shape ini, lini pertama Vietnam menjadi lebih leluasa untuk menguasai dan memprogresikan bola ke depan, karena 2 pressure timnas nggak bisa mengimbangi kelebaran maksimal Vietnam. Pun begitu, Vietnam juga kesulitan saat melakukan build up pendek dari bawah karena kompaknya lini tengah timnas. Karena taktik ini, Vietnam lebih sering melakukan direct build up langsung ke depan untuk bypass atau melewati lini tengah yang kompak tadi. Long pass dari center back terluar Vietnam diarahkan ke belakang garis pertahanan timnas dan berkali-kali bola jatuh di belakang Bagas Kava, bek kanan. Terlihat sebenarnya Ridho berhasil mengcover area di belakang Bagas ini,
namun nggak berhasil untuk menggagalkan penyerang Vietnam untuk melepaskan crossing ataupun cutback. Skema ini pula yang menjadi peluang Vietnam dan menjadi corner di gol pertama. Kita lihat kembali ruang di belakang Bagas Kava. Di situasi corner, bukan melakukan crossing ke kotak penalti, Vietnam mengumpan ke pemain yang kosong di belakang. Duc Phu dari area tersebut bisa melepaskan crossing ke kotak penalti karena pemain Indonesia fokus menjaga area tersebut. Crossing Duc Phu ini mengarah tepat ke Nguyen Van Tung, dan striker Vietnam tersebut berhasil menyundul bola dan menjebol gawang Hernando meski dirinya membelakangi gawang saat menyundul bola. Terlihat di sini Rizky Ridho kalah duel dengan Nguyen Van Tung. Di awal babak kedua, timnas kembali mengungguli Vietnam. Lagi-lagi diawali dengan long throw in Arhan. Terlihat di klip ini, positioning Marcelino di tepi luar kotak penalti yang difungsikan untuk menyambut bola kedua atau bola liar dari kotak penalti. Benar saja, bola tinjuan kiper mengarah tepat ke Marcelino dan langsung di-shoot olehnya. Tembakannya di flag atau membentur Ferrari yang merubah arah bola dan mengecoh kiper Vietnam. Di babak kedua ini, Vietnam merubah skema attacking-nya. Kali ini mereka mengincar area sayap kanan. Beberapa kali berhasil menembus area tersebut. Arhan cukup kewalahan karena harus menghadapi lebih dari satu pemain. Vietnam melakukan overload di sisi ini. Kita lihat kembali di klip ini, serangan diarahkan ke sisi kanan. Sayap kanan Vietnam cukup bebas sehingga mampu melakukan crossing. Saat melakukan crossing, seringnya di kotak sudah ada 2 atau 3 pemain. Skema ini pula yang menjadi penyebab Arhan terkena kartu kuning kedua. Nampak ia kalah jumlah oleh pemain Vietnam. Arhan berhasil dipancing naik dan dilewati. Ia mencoba untuk melakukan recovery, namun terlambat melakukan tackle yang berujung kartu kuning kedua. Indra Safri merespon dengan memasukkan Rio Fahmi menggantikan Witan. Ia mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Arhan, namun gak jauh berbeda, area Rio Fahmi terus menjadi sasaran serangan Vietnam. Hal ini berujung pada gol kedua. Terlihat mereka melakukan triangle shape atau kombinasi segitiga di sisi kanan. Nampak pula positioning yang kurang tepat dari Rio Fahmi, di mana ia bergerak masuk dan semakin membebaskan pemain Vietnam di kanan. Timnas melakukan double cover dengan Irfan Jauhari yang track back mundur ke belakang. Namun bola dikembalikan ke belakang dan di-crossing ke kotak penalti. Terlihat situasinya 4 versus 4 dan Bagas salah dalam mengantisipasi bola sehingga masuk ke gawang sendiri. 2-2. Terus ditekan oleh Vietnam, di injury time, timnas berhasil cetak gol kemenangan melalui situasi transisi. Sebenarnya Vietnam lebih dulu melakukan counter attack dan unggul jumlah di area pertahanan timnas. Namun final pass yang gak sempurna berhasil diblok oleh Rio Fahmi dan berbalik transisi bagi timnas. Di depan kotak penalti Vietnam, tembakan pertama dari Fajar berhasil diblok, namun bola kembali dikuasai oleh Taufani. Ia melakukan beberapa sentuhan kecil sebelum melakukan shot guna mendapatkan ruang tembak. Shotnya pun berhasil ia arahkan dengan sempurna ke pojok kanan gawang Vietnam. Kedua tim sama-sama tertunduk di lapangan. Bedanya, timnas dalam rangka merayakan kemenangan, sedangkan Vietnam kekalahan. Adalah mental juga yang jadi faktor Garuda Muda mampu menang meski digempur serangan Vietnam dan bermain dengan 10 pemain saja. Jalan timnas masih satu laga lagi di final melawan Thailand. Dengan tetap melakukan evaluasi, kans timnas masih terbuka untuk mendapatkan emas.